Selamat berjumpa lagi bersama saya, Petrus Suranta, di pembelajaran IPA untuk tingkat SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Pembahasan materi pada kesempatan ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah efek rumah kaca dan yang kedua adalah pemanasan global, di mana di dalamnya mencakup penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan usaha menanggulangi pemanasan global. Dan untuk kali ini kita fokus pada poin yang pertama, yaitu tentang efek rumah kaca. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kali ini, alangkah baiknya ya kalian menyiapkan buku tulis, alat tulis, sehingga nanti kalian bisa membuat ringkasan materi dan juga kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan di buku kalian. Pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Kalau mungkin kalian masih ingat dulu waktu masih duduk di SD, sering kita mendengar bahwa pada bulan Mei hingga September itu di Indonesia berlangsung musim kemarau, dan bulan Oktober hingga April itu berlangsung musim penghujan. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini nampak ada perubahan. Perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya, terkadang pada bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Jadi ada pergeseran musim di negara kita. Nah, apa itu yang menyebabkan? Nah, nanti harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengerti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Efek rumah kaca. Perhatikan gambar di layar kalian. Ini adalah gambar tentang efek rumah kaca. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari akan terperangkap oleh atmosfer bumi. Kalian perhatikan, ini ada matahari, kemudian sinarnya sampai ke permukaan bumi melalui atmosfer. Nah, ternyata sinar yang masuk ke bumi itu ada yang kemudian dipantulkan, tetapi ada sebagian dari panas matahari itu ketika memantul mengenai atmosfer akan kembali lagi memantul ke bumi. Seperti pada gambar ini. Sinar matahari masuk melalui atmosfer, mengenai bumi, mantul lagi, kena atmosfer, kembali lagi ke bumi, demikian seterusnya. Sebagian panas dari matahari dipantulkan, tapi sebagian lagi terperangkap oleh atmosfer. Nah, atmosfer ini terdiri dari apa? Terdiri dari gas CO2, ini karbon dioksida, dan gas-gas lainnya di atmosfer. Nah, gas-gas tersebut kemudian memerangkap panas. Nah, inilah yang disebut sebagai efek rumah kaca. Jadi, ada panas yang terperangkap oleh adanya gas-gas yang berkumpul di atmosfer. Nah, gas-gas yang ada di atmosfer ini
bisa memberikan keuntungan, tapi juga bisa memberikan kerugian. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah suhu di bumi akan menjadi lebih hangat, lebih panas jika dibandingkan bumi tidak memiliki atmosfer. Jadi kalau bumi itu tidak ada atmosfer, itu bumi akan terasa lebih dingin. Karena apa? Karena panas dari matahari tidak terperangkap di dalamnya. Namun demikian, sebaliknya, jika panas matahari itu yang terperangkap itu semakin tinggi, maka nanti suhu itu jelas akan berdampak pada mencairnya es di kutub. Ini juga akan menimbulkan masalah. Karena jika esnya mencair, tentu saja air laut itu akan bertambah banyak sehingga akan naik. Kalau itu terjadi, maka pinggir-pinggir pantai jelas akan sebagian terendam. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca, yaitu CO2, CFC, NO, dan N2O. Itu merupakan beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Nah, CFC itu biasa disebut klorofluorokarbon. Kemudian kalau CO2 itu karbon dioksida, NO itu nitrogen monoksida, dan N2O adalah dinitrogen oksida. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Nah, ini perhatikan ini. Mengapa? Karena bumi akan menjadi sangat dingin. Tetapi sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca itu terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Semakin tinggi polusi udara juga akan menyebabkan efek rumah kaca berubah. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa adanya gas-gas yang ada di atmosfer itu bisa berdampak baik, tapi juga bisa berdampak negatif, tergantung dari kadarnya. Nah, apa itu CFC atau klorofluorokarbon? CFC adalah senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin, yang biasanya ini digunakan sebagai zat pengisi AC, pendingin ruangan. Gas CFC inilah yang biasa kita sebut dengan nama gas freon. Karbon dioksida atau CO2 ini adalah gas cair, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam, dan biasanya dihasilkan oleh sisa-sisa pembakaran mesin. Ya, setiap teknologi ya, itu pasti berdampak. Seperti ditemukannya mesin, itu juga bisa berdampak. Karena apa? Karena mesin ternyata menimbulkan sisa-sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida. Dan ini menyumbang gas-gas rumah kaca. Nitrogen monoksida atau NO ini diproduksi oleh polutan dari asap rokok dan kendaraan. Sedangkan dinitrogen oksida atau N2O ini biasa dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, biomasa, dan limbah. Nah, proses terjadinya efek rumah kaca. Ini tadi sudah saya singgung sedikit di depan. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas.
buminya akan panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Jadi akan dipantulkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Jadi di udara, di atmosfer itu ada polutan. Jadi kumpulan gas-gas polusi yang akan memerangkap energi panas yang dipantulkan oleh bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menjadikan suhu bumi meningkat. Lalu kegiatan-kegiatan apa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mengurangi terjadinya efek rumah kaca? Yaitu antara lain yang pertama adalah reboisasi, penanaman pohon. Ini sangat penting karena pohon itu bisa menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap-asap kendaraan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Maka dengan cara menanam itu akan memperbanyak pohon, sehingga pohon-pohon tersebut bisa dimungkinkan untuk menyerap karbon dioksida. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Selama ini hampir setiap mesin itu menggunakan energi yang berasal dari bahan bakar bensin ataupun yang lain. Dan sisa-sisa pembakarannya berupa karbon dioksida. Kalau kita bisa mengganti energi tersebut dengan energi lain yang lebih ramah, tentunya ini akan sangat baik karena produksi karbon dioksidanya bisa dikurangi. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengurangi penggunaan bahan bakar misalnya batu bara. Intinya bahwa bahan bakar yang masih mengeluarkan sisa-sisa pembakaran berupa karbon dioksida atau gas yang lain, itu kalau bisa dikurangi jelas akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena jumlah karbon dioksida yang terkumpul sebagai polutan di atmosfer itu akan berkurang. Lalu yang keempat, mendaur ulang sampah. 5. Tidak melakukan penebangan liar. Tidak melakukan penebangan liar ini dimaksudkan adalah tidak mengurangi jumlah tanaman atau pohon. Karena apa? Karena pohon-pohon itu sangat bermanfaat untuk mengikat karbon dioksida. Maka jangan kemudian kita melakukan penebangan secara liar. Yang nomor 6, mengurangi penggunaan alat-alat yang menghasilkan emisi gas CFC seperti AC dan lemari es. Nah, itu tadi ya pembelajaran tentang efek rumah kaca, dan sekarang kita sampai pada tahap untuk mengerjakan soal latihan. Setelah kalian membuat ringkasan materi, silakan soal-soal berikut ini nanti kalian catat di buku catatan dan dikerjakan. Ada 10 soal yang berbentuk pilihan ganda. Soal yang pertama, radiasi panas matahari yang terkurung dalam atmosfer bumi serta meningkatnya panas oleh peningkatan CO2 dikenal sebagai titik-titik. A. Pemanasan global. B. Gas rumah kaca. C. Efek rumah kaca. D. Polusi suara. Nomor 2.
Berikut ini yang termasuk gas rumah kaca adalah titik-titik. A. CO2, CFC, NO, dan N2O. B. CO2, CN, C. CFC, CN, dan CN2. D. NOx, CFC, CN, dan CN2. Ini ada di dalam video tadi. Silakan kalian ulang lagi bila kalian menemukan kesulitan. Soal nomor 3. Aktivitas yang tidak dapat menghasilkan gas rumah kaca yaitu A. Pertanian dan peternakan, B. Asap kendaraan bermotor, C. Penggunaan pendingin ruangan, D. Kelautan dan perikanan. Nomor 4. Mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi karena titik-titik. A. Menyerap gas rumah kaca sehingga tidak terjadi pemanasan berlebihan. B. Mencegah lubang ozon. C. Menghambat radiasi untuk atmosfer bumi. D. Menghangatkan suhu bumi sehingga layak untuk ditinggali. Nomor 5. Komponen pada penggunaan alat transportasi yang mengakibatkan suhu udara mengalami peningkatan adalah titik-titik. A. Kecepatan transportasi. B. Banyaknya penggunaan transportasi. C. Emisi CO2 dari bahan bakar transportasi. D. Energi yang dihasilkan dari proses pemanasan. Nomor 6. Pada proses efek rumah kaca, kalor akan terperangkap di bumi sehingga menyebabkan titik-titik. A. Meningkatnya suhu rata-rata bumi. B. Meningkatnya pelembapan udara. C. Menurunnya suhu rata-rata bumi. D. Menurunnya kelembapan udara. Kalor itu adalah panas ya. Nomor 7. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu dampak dari efek rumah kaca yang dapat ditangani dengan cara titik-titik. A. Membuat undang-undang penebangan liar. B. Reboisasi. C. Membakar hutan. D. Deforestation. Nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk akibat dari efek rumah kaca adalah A. Berkurangnya area hutan. B. Meningkatnya kematian manusia karena penyakit. C. Naiknya suhu bumi. D. Naiknya permukaan air laut. Nomor 9. Untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca perlu dilakukan A. Membakar sampah. B. Mendaur ulang sampah. C. Mengurangi tumbuh-tumbuhan. D. Melarang kendaraan bermotor. Nomor 10. Kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi terjadinya efek rumah kaca, kecuali titik-titik. A. Reboisasi. B. Mengganti tenaga manusia dengan mesin-mesin. C. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. D. Mendaur ulang sampah. Nah, demikian ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan, kalian bisa diskusi dengan teman atau kalian bisa googling untuk mencari jawaban-jawaban yang sekiranya kalian masih merasa kesulitan. Terima kasih untuk kalian semua yang pada hari ini sudah semangat mengikuti pembelajaran tentang efek rumah kaca. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa getarkan loncengnya sehingga kalian bisa mengikuti perkembangan dari channel saya tentang video-video yang sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.